Bunga merupakan simbol kasih sayang. Bunga selalu menjadi hal yang wajib ketika ada momen atau acara yang spesial. Belakangan ini, floris di Indonesia meningkat dengan sangat pesat. Jika Anda ingin memberikan bunga untuk orang yang Anda kasihi, atau Anda terjun ke industri floris, sekarang adalah pilihan tepat untuk Anda mulai belajar dan berkarya. Jadi awalnya itu karena memang ketertarikan dengan bunga, suka dengan bunga, terus kemudian agak nekat dikit nyoba-nyoba sekolah bunga. Ternyata setelah dijalanin, oh suka ya, enak, sampai akhirnya saya ketemu dengan Jakflow, ditawarin untuk jadi trainer. Jadi ya dari situ, dari awalnya dari hobi aja sampai akhirnya serius sekolah, akhirnya ditawarin jadi trainer. Alasannya saya ingin belajar keterampilan baru yang sesuai dengan minat saya terhadap tanaman. Kelas tadi singkat tapi menyenangkan karena saya belum pernah belajar merangkai bunga. Tentunya saya semangat gitu ya mendapatkan hal baru, terutama teknik-tekniknya walaupun sederhana, tapi karena belum pernah tahu sebelumnya ya jadi seneng. Saya mau cari kegiatan, isi waktu, tapi dengan kegiatan yang sesuai dengan hobi. Kebetulan kan saya suka tanaman hijau, tanaman berbunga. Nah kebetulan ini ada kelas merangkai bunga, jadi saya juga belum pernah ikut. Pengen tahu juga gimana caranya supaya kita bisa bikin rangkaian yang bagus. Siapa tahu nanti bunga-bunga di kebun saya bisa dibikin sendiri kan untuk rangkaian bunga. Karangan bunga menjadi media untuk menyampaikan pesan, ucapan duka kepada anggota keluarga yang meninggal, atau ucapan selamat khusus dalam pesta perayaan pernikahan membutuhkan bunga. Masing-masing pemberian ucapan dalam bentuk bunga ini membutuhkan tips-tips khusus untuk memilihnya. Sebenarnya mungkin di beberapa culture negara ada gitu, dan itu biasanya berbeda-beda. Kalau kayak di sini mungkin bunga untuk duka biasanya sesuatu yang berbau wangi, sedap malam atau melati, tapi itu pun digunakan juga untuk beda kebudayaan, di pernikahan pun juga digunakan gitu kan sebenarnya. Nah biasanya jadi memang benar-benar tergantung dari kebudayaan tempat tertentu. Biasanya yang kita ambil lebih sering itu perbedaan dari warna. Jadi untuk yang suka cita mungkin akan lebih cocok dengan bunga yang warna-warni, tapi kalau dalam untuk duka nggak mungkin kita memberi warna merah atau yang terlalu berwarna-warni gitu. Untuk membuat rangkaian bunga yang baik dan indah, Anda disarankan hanya mengkombinasikan maksimal 3 jenis bunga. Yang pertama kita harus pilih bunga yang bagus. Gimana caranya supaya tahu yang bagus? Biasanya itu dari apakah bunganya masih segar, itu biasanya terlihat dari batangnya. Apakah batangnya berlendir, kadang-kadang kalau sudah lama, dia sudah berlama di dalam air, batangnya agak berlendir. Nah itu bisa lihat. Terus apakah bunganya masih bisa berdiri tegak atau sudah agak layu, mungkin dia dehidrasi. Itu kalau bunga yang segar ya, kurang lebihnya. Bunga segar yang ada di rumah umumnya hanya memiliki masa hidup yang relatif pendek. Rangkaian bunga akan menjadi layu, kemudian berakhir di tempat sampah dalam beberapa hari saja. Tetapi jangan khawatir, Adriani Triani akan memberikan tips agar bunga potong dapat bertahan lebih lama. Jadi kalau misalkan rangkaian bunga itu biasanya ada 2. Ada yang langsung bouquet, jadi bunga potong langsung ditaruh di vas isi air. Ada juga yang menggunakan floral foam. Floral foam itu dia foam tapi sudah dibasahi dengan air, jadi airnya jadi ditusuk ke dalam floral foam itu. Nah kalau yang floral foam itu kita hanya cukup menjaga floral foam itu tetap basah. Jadi harus dicek setiap hari atau minimal 2 hari sekali. Kita pegang floral foamnya itu, kalau misalnya sudah kering kita tuangkan air lagi, kita basahin lagi floral foamnya. Itu dengan catatan jangan sampai kena ke kelopak-kelopak bunganya, karena ada beberapa bunga yang kalau terciprat air itu justru malah cepat membusuk dia karena lembab, nggak kering. Lama-lama sehari 2 hari dia akan membusuk, dan sekali ada satu bunga busuk di dalam rangkaian itu bisa pengaruh ke bunga-bunga sebelahnya. Dengan merangkai bunga, Anda dapat mengurangi stres. Merangkai bunga melatih kita berpikir kreatif yang akan menumbuhkan kesenangan pikiran. Sebenarnya bunga itu buat yang tersayang, tapi juga untuk celebrate kan.
untuk menghangatkan suasana, memeriahkan suasana, ulang tahun dan lain sebagainya. Jelas bunga itu indah dan bunga itu tergantung bagaimana kita merangkainya akan jadi karya seni ya, bisa untuk mengungkapin perasaan tergantung event-eventnya seperti apa. Warna-warna khas maupun aroma yang dimiliki bunga-bunga juga dapat menumbuhkan kebahagiaan dan merilekskan jiwa. Buang popok sembarangan, popok kan udah limbah banget, residu jatuhnya, dia nggak ada yang mau lah istilahnya, yang nampung udah kan di bank sampah pun nggak ada yang nerima.